Halo semuanya, The Trader here. Hari ini saya mau jujur. Kesalahan-kesalahan yang sering saya bahas di channel ini saya juga pernah melakukannya. Overload, ya kan itu saya pernah. Revenge, ya itu pernah juga. Geser stop loss, ya itu mungkin sering juga ya kan. Dan mungkin kalau saya tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan itu, akun saya bakal habis berkali-kali. Nah, di video kali ini saya akan share kesalahan fatal yang hampir menghancurkan perjalanan trading saya. Supaya kamu nggak pernah atau nggak perlu ngejalanin itu, saya akan bahas secara singkat di sini ya teman-teman, agar teman-teman terhindar dari hal itu. Yang kesalahan fatal yang pernah dilakukan ya. Kita mungkin bakal langsung masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama itu adalah terlalu fokus cari entry yang sempurna. Nah, dulu saya pikir kalau saya punya entry paling akurat ya kan, saya pasti sukses. Yang saya habiskan waktu untuk cari indikator, gonta-ganti strategi, terus beli sistem ini dan itu ya kan. Tapi saya lupa satu hal teman-teman. Entry yang bagus tanpa manajemen risiko itu tetap bikin kita bangkrut. Kenapa? Saya sadar trading itu bukan soal beberapa sering ya kan benar atau salah, tapi soal seberapa kecil kita salah. Kesalahan pertama saya itu terobsesi dengan entry, tapi mengabaikan dengan risk manajemennya. Jadi, ketika saya entry, itu saya tidak terlalu fokus untuk, wah ini kalau pakai risk to rewardnya segini oke atau tidak. Misalnya risk to reward 1:2 ya kan, itu kan minimal banget tuh. 1:2 harus kita pakai. Kadang saya makainya 1:1, bahkan awal-awal itu pernah stop lossnya itu bahkan lebih besar dari profit. Ya biar nggak kena SL ya kan, daripada rugi ya udah tahan aja floatingnya. Nah dulu saya pernah berpikir seperti itu. Tapi hal-hal yang seperti itu teman-teman harus perhatikan. Itu tidak bagus ya. Risk to reward yang bagus itu minimal banget 1:2. Jangan gunakan 1:1 teman-teman. Itu akan berpengaruh pada perjalanan tradingnya teman-teman sendiri. Misalnya kita dari 100 kali trade ya kan. Kalau kita pakai 0, atau 1:1 deh misalnya. 1:1 deh minimal risk to rewardnya yang teman-teman gunakan. Nah, itu kalau dari 100 kali trade, ketika kita risk to rewardnya 50% ya kan, atau 55%, itu nggak profit teman-teman. Bahkan mungkin di 100 kali trade itu teman-teman bakal ada di mana lossnya itu lebih besar daripada profit. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Dan yang selanjutnya yang pernah saya lakukan itu adalah overload karena ingin cepat balik modal. Ini yang paling fatal teman-teman. Setelah loss saya berpikir ya kan kalau lot saya besarkan sedikit aja, sekali profit ini bakal bisa nutup semua dari loss yang tadi. Ya kan? Padahal itu bukan strategi teman-teman, tapi itu emosi ya kan? Apa yang terjadi setelahnya? Tekanan mental kita naik ya kan? Sedikit floating itu udah bikin panik banget. Akhirnya keputusan yang kita ambil itu bakal jadi buruk atau salah ya. Dan biasanya satu trade yang overload itu bisa menghapus profit yang udah kita kumpulin dari 1 minggu. Market tidak pernah menghancurkan account, tapi yang ada ego saya yang melakukannya. Itu kesalahan yang pernah saya lakukan dan itu teman-teman harus hindari ya. Ketika udah overload ya kan, modalnya biasa aja ya kan, biasa belum berkembang tapi lotnya dinaikin ya. Tapi ketika loss teman-teman naikin lagi nih ya kan. Nah, itu kesalahan fatal banget teman-teman. Itu seharusnya tidak pernah teman-teman lakukan agar account atau tradingan teman-teman itu berkembang. Ini harus teman-teman hindari. Karena kalau teman-teman masih ya ya saya tahu kita masih pemula ya kan. Kadang hal-hal kayak gini itu kan susah. Tapi bukan berarti kita tidak mungkin bisa melakukannya teman-teman. Jadi, teman-teman yang bisa teman-teman lakukan itu adalah membiasakan. Ya, ketika loss ya udah terima aja, jangan overload terus pengen cepet-cepet nih balikin modal. Itu jangan. Sebaiknya
Lebih baik kita loss satu hari itu daripada kita menanggung ya kan profit yang udah kita kumpulin seminggu itu bisa hilang. Itu tidak enak teman-teman. Jadi itu tidak baik. Teman-teman harus berpikir untuk tetap konsisten menggunakan metode dan risk to reward yang sudah digunakan. Dan yang selanjutnya yang biasa saya atau pernah saya lakukan ketika masih belajar yaitu tidak mau menerima loss. Nah, ini paling susah nih teman-teman. Dulu saya menganggap loss itu sama dengan saya salah, saya bodoh, sistem yang saya pakai atau metode yang saya pakai itu jelek. Yang akhirnya apa? Geser stop loss, averaging tanpa alasan, tahan floating, berharap harga balik, ya kan? Padahal kenyataannya loss itu bagian dari probabilitas yang kita gunakan juga. Tidak ada sistem yang 100% teman-teman. Dan semakin cepat kita menerima, semakin cepat kita bisa naik level. Itu sebenarnya adalah hal basic tapi itu sangat susah dilakukan, ya kan? Banyak dari kita yang pemula ini bahkan sangat susah untuk menerima kita ketika loss. Kalau udah loss ya kan, itu lot dinaikin, entry nggak karuan, ah ini langsung masuk aja, ya kan? Tidak menunggu konfirmasi, tidak ada hal yang teman-teman lihat, ya kan? Langsung masuk aja berharap harga naik dan atau turun untuk membalikkan loss yang tadinya itu ke profit. Nah, itu sebenarnya hal yang salah ya, teman-teman. Itu harus teman-teman terima biar tradingan teman-teman itu bisa naik level. Dan selanjutnya itu adalah tidak punya sistem yang tertulis. Contohnya apa ya kan? Ya, beberapa hal ya. Ini kesalahan besar yang jarang disadari. Dulu saya trading itu berdasarkan, wah, sepertinya ini bagus nih, ya kan. Masuk dikit, ah ini oke nih, gitu ya kan. Kayaknya, wah ini valid nih. Feeling bilang, ini masuk, ini bisa nih, ya kan. Tapi saya tidak punya rules entry yang jelas, rules exit yang jelas juga tidak punya, ya kan. Risknya tetap per trade. Akhirnya apa? Akhirnya hasil tidak konsisten. Karena saya sendiri tidak konsisten juga ya kan. Kalau sistem yang teman-teman buat itu berubah-ubah, hasil yang teman-teman dapat itu juga bakal berubah-ubah juga. Trading berubah ketika saya mulai melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah menulis rules, mencatat jurnal ya kan, evaluasi puluhan trend. Ini sebaiknya coba teman-teman pikirkan. Misalnya nih, teman-teman kayak ya kita baru belajar trading kan itu belum terstruktur banget. Jadi coba teman-teman pelan-pelan buat itu secara tertulis juga. Ketika trading apa metode yang dipakai? Itu yang pertama. Itu sudah pasti ya kan metode apa yang dipakai. Yang kedua, risk to rewardnya berapa? Itu harus ditetapin dulu. Misalnya mau pakai risk to rewardnya 1:2, 1:3 itu terserah. Yang penting ditetapin dulu terus risk manajemennya manajemen ketika kita trading itu mau pakai berapa persen dari modal untuk ketahanan per trade atau per hari dalam trade. Misalnya kita pakai satu hari itu 1 sampai 3% dari modal contohnya. Itu harus teman-teman atur ya. Kalau tidak teman-teman atur itu bakal berbahaya begitu teman-teman. Dan momen titik baliknya itu apa? Momen titik baliknya itu bukan ketika saya dapat profit besar. Titik baliknya saya itu adalah ketika saya sadar trading itu bukan tentang cepat kaya. Trading itu tentang bertahan cukup lama. Saya berhenti untuk mengejar hasil cepat, mengejar pembuktian, mengejar validasi dan mulai fokus pada disiplin, risiko yang kecil, konsistensi, dan profit datang dengan sendirinya. Begitu teman-teman. Jadi yang teman-teman harus perhatikan itu adalah mengejar hasil itu dengan cepat itu tidak baik ya. Yang harus teman-teman perhatikan disiplin, risknya dipakai dengan baik ya kan, konsisten. Jangan berharap kayak misalnya teman-teman trading satu kali trading jackpot. Nah, itu memang terkadang kita bakal dapat momen seperti itu. Tetapi tidak setiap hari.
Yang penting kita bisa profit konsisten ya walaupun kecil nggak masalah teman-teman. Yang penting bisa kita dapatin tiap hari. Itu lebih baik. Kalau pengen dapat profit yang besar, ya udah besarkan modalnya. Risknya kan bakal menyesuaikan juga. Jadi profit yang kita dapat juga menyesuaikan dari modal juga, begitu. Jangan berharap ketika modalnya kecil untungnya besar. Ya teman-teman. Dan untuk penutup ya, kalau hari ini teman-teman masih melakukan kesalahan-kesalahan tadi, tenang aja, nggak apa-apa. Itu bukan berarti teman-teman gagal ya. Itu berarti teman-teman sedang dalam fase belajar. Yang membedakan trader gagal dan trader berkembang itu cuma satu. Yang satu mengulang kesalahan dengan egonya, yang satu belajar dari kesalahan dengan rendah hati. Saya pernah ada di posisi itu dan kalau saya bisa keluar, saya yakin teman-teman pasti bisa juga ya. Tidak ada yang mustahil teman-teman. Selagi teman-teman mau ya kan, selagi teman-teman ingin berkembang, teman-teman pasti bisa. Jadi teman-teman harus lebih disiplin ya kan, gunakan metode yang sudah di backtest, gunakan risk to rewardnya dengan benar, gunakan money management atau risk manajemennya dengan baik. Jangan berharap profitnya jackpot-jackpotan, tapi berharaplah bisa konsisten setiap hari walaupun kecil. Dan itu lebih baik teman-teman. Jadi teman-teman jangan berfokus kayak, wih ini teman saya bisa dapat profit besar. Ini teman saya bisa trading pakai dana gede terus modalnya gede. Ya nggak masalah, jangan terpaku pada itu teman-teman. Yang teman-teman harus pikirkan itu adalah diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman pengen bisa profit konsisten, bisa profitnya besar, ya pertama teman-teman harus belajar, teman-teman harus pakemin metodenya, risk management atau sistemnya itu sendiri. Dan untuk profit yang besar, teman-teman itu harus ya menggunakan modal yang besar juga. Ya, itu satu-satunya cara kalau pengen profit besar. Gunakan modal yang besar, nanti kan risk to rewardnya atau risk manajemennya itu kan bakal menyesuaikan. Misalnya dari 1.000 dolar, 1%-nya berapa? Kalau teman-teman bandingkan dengan 10.000 dolar, 1%-nya kan tentu berbeda dengan 1.000 dolar tadi. Nah, itu dia. Jadi, intinya kalau teman-teman pengen bisa konsisten dan sebagainya dan bertahan lama di market, teman-teman harus belajar untuk itu. Kalau pengen kalau pengen profitnya besar, besarkan modalnya. Jangan besarkan lotnya ya, teman-teman. Oke? Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video berikutnya dan untuk teman-teman yang belum join ke komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bakal dapatin berbagai macam informasi serta outlook harian yang akan update setiap harinya. Untuk teman-teman yang bingung cara joinnya, tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa langsung join. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.